Even if I have to walk through fire, every day and night I give you my praise. Now in the midst of storm, I call upon you. Jesus, give me faith to walk on water. Forever I hold your hands and believe. You are my heaven, and I will not be moved. I'm following the light in my darkest fear. You guide me through the way. I'm following your will. I know in every way you will comfort me with a song of joy. Now in the secret place I pray to you. Bless me with a moving mountains faith. Even if I have to walk through fire, every day and night I give you my praise. Now in the midst of storm, I call upon you. Jesus, give me faith to walk on water. Forever I hold your hands and believe. You are my heaven, and I will not be moved. I will not be In the secret place I pray to you. Bless me with a moving mountains faith. Even if I have to walk through fire, every day and night I give you my praise. Now in the midst of storm, I call upon you. Jesus, give me faith to walk on water. Forever I hold your hands and believe. You are my heaven, and I will not be moved. You are my heaven, and I will not be moved. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama di tahun 2025. Dalam kebaktian ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dunia di mana kita tinggal, di mana kita hidup adalah dunia yang cepat berputar. Dan perputaran itu sangat luar biasa cepatnya. Tanpa terasa kita sekarang hidup dalam abad the quarter daripada tahun 2000. Jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Sekitar 8 tahun lagi kita akan merayakan Yesus yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, pada tahun 2033 kita
bersama-sama di seluruh dunia merayakan tentang kenaikan Yesus 2000 tahun yang lalu ke sorga. Dan ini sesuatu momentum yang sangat luar biasa. Seluruh gereja-gereja di dunia tengah mempersiapkan diri bagi peristiwa ini. 2000 tahun peristiwa di mana Yesus naik ke sorga. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangan Yesus ke sorga merupakan kulminasi, artinya puncak daripada kehidupan bergereja kita. Dan di tahun 2025 ini kita akan memulai dengan sebuah tema yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam Philadelphia Church. Ini adalah tema tahunan kita 2025 adalah Good News. Apa good news itu? Good news adalah berita yang baik. Atau dalam bahasa Alkitabnya disebut Injil. Nah, mulai minggu ini untuk ibadah jam 11, saya akan bicara kepada Bapak Ibu sekalian dari Injil Markus. Injil Markus kita akan belajar dan kita akan melihat hubungannya dengan dua Injil sinopsis, yaitu Matius dengan Lukas. Jadi saya menginginkan Bapak Ibu sekalian yang datang hadir dalam Philadelphia Church supaya saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah ini, seri khotbah ini dengan baik. Saudara, saya harapkan mencatat khotbah-khotbah ini dan membawa ke rumah, di komunitas-komunitas sel bisa di-sharekan kembali. Dan saya juga menginginkan jemaat untuk pay attention dengan apa yang saudara dengar. Karena lebih daripada 25 tahun gereja ini ada, saya berharap, saya berdoa semua kita yang ada dalam jemaat ini sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan jikalau dalam tahun-tahun ke depan ini, dalam bulan-bulan ke depan ini, kita akan menerima orang-orang baru yang masuk dalam gerejanya kita, saya juga percaya mereka kita perlu untuk dididik, untuk diajar, untuk mereka bertumbuh dan menjadi dewasa juga di dalam kekristenan mereka. Dan kita akan mulai pada hari ini, pada minggu pertama di bulan Januari di tahun 2025 ini dengan judul khotbah memulai sesuatu dengan baik. Kita akan belajar bagaimana sih memulai sesuatu itu dengan baik. Dan kita akan melihat dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan insight bagaimana kita memulai sesuatu yang baik. Dan saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar apa yang kami dengar pada hari Minggu pertama di bulan Januari di tahun yang baru ini 2025 ini kami mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang menginspirasi kehidupan kami, sesuatu yang membuat kami semakin mengerti dan memahami Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami supaya apa yang kami dengar pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik kepada kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang kami dengar dan mengerti dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk Bapa yang memperkenankan kami bisa mendengar kebenaran daripada firman-Mu yang dahsyat, indah, agung dan mulia itu. Demi Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita baca ayat kita yaitu Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya membaca dalam terjemahan yang lama dari
bahasa Indonesia. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, segala sesuatu yang akan kita lakukan di dalam hidup ini selalu dimulai daripada persiapan kita. Saya sering traveling Bapak Ibu sekalian, dan setiap kali saya traveling, istri saya terutama selalu mempersiapkan jauh-jauh hari. Itinerary-nya, apa yang akan kita lakukan di satu negara, kita akan mengunjungi apa. Dan biasanya istri saya selalu mempersiapkan dengan detail dan sangat baik. Sehingga waktu kami sampai ke sebuah negara, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kunjungi. Dan biasanya selalu istri saya mempersiapkannya dengan cara men-research terlebih dahulu. Oh, ini kira-kira tempatnya begini, ngapain kita di situ dan sebagainya. Hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu sekalian, hampir segala sesuatu yang kita lakukan, tidak seluruhnya, hampir kebanyakan selalu dimulai daripada persiapan kita. Kalau engkau akan menikah, selalu ada persiapan. Setiap ibadah yang kita lakukan selalu ada persiapan. Walaupun saudara bekerja 9 to 5 setiap hari mungkin, tetap saja harus ada persiapan. Karena hidup ini memang selalu harus melakukan sesuatu, dan sesuatu yang kita lakukan perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Di dalam teks kita pada hari ini, teks ini menjelaskan kepada kita tentang dua kata yang sangat bagus, yaitu bagaimana kita bisa memeluk Injil itu sendiri atau menerima Injil itu, dan kata mempersiapkan. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata demikian, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah." Injil artinya dalam bahasa Indonesia kabar baik, good news. Good news tentang apa? Ayat pertama mengatakan tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, bahwa tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah memberitakan tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik itu berita bahwa Allah datang ke dalam dunia, bukan hanya dia menyapa manusia atau dia say hello dengan manusia, tetapi dia datang ke dalam dunia berinteraksi dengan ciptaannya. Perhatikan kata saya, dengan ciptaannya. Allah pencipta itu datang ke dalam dunia, incarnate di dalam Yesus Kristus untuk berinteraksi. Dia bukan hanya menyapa, berinteraksi, tetapi dia involve di dalam daily kehidupan manusia. Sebabnya dia lahir dari rahim seorang perempuan. Dan dia dibesarkan oleh sekeluarga. Dan dia punya brothers. Dan dia punya keluarga di samping. Dia hidup dalam lingkungan di mana dia berada. Jadi Allah ingin menunjukkan
bahwa dia pribadi yang besar, hebat itu, inkarnasi dalam Kristus Yesus, menyapa, say hello, berinteraksi, involve. Dan bukan hanya itu, dia bahkan mendapatkan sebuah misi untuk memberitakan bahwa yes, Allah yang hebat itu mau berurusan dengan manusia, yaitu dalam permasalahan dosa. Dosa manusia diampuni melalui karyanya di atas kayu salib. Dan ini sebuah berita yang bagus. Berita yang wow. Berita yang wow. Manusia yang tadinya berjalan di dalam kegelapan. Manusia yang tadinya berjalan dalam ketidaktahuan. Ya mungkin mereka mengerti tentang aturan-aturan keagamaan. Tetapi Allah ini mau datang dan menyatakan, yes, aku memberikan tahu kepada kamu bahwa kekurangannya kamu adalah hidupmu ada di dalam dosa. Itulah sebabnya aku datang untuk memberikan kelepasan dosa. Akibat dosa, Bapak Ibu sekalian, teks Alkitab mengajarkan kepada kita, manusia mengalami ketidakharmonisan, manusia mengalami ketidakdamaian, manusia mengalami keirian dalam kehidupannya, manusia membunuh, manusia sakit hati. Segala sesuatu yang violence bisa terjadi di dalam manusia yang hidup di dalam dosa. Dan Allah yang hebat itu, Allah yang menciptakan manusia itu, yang melihat manusia sudah jatuh dalam dosa karena perbuatan dosa Adam dan Hawa itu sebabnya dia perlu datang untuk merestore back manusia ciptaannya. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa manusia yang sudah mati akan menuju kepada kematian, di restore back. Kematian bukan sesuatu yang menyusahkan, menakutkan, tetapi kematian adalah tempat perjumpaan kita dengan alam roh kepada Allah itu sendiri. Dan kita kembali kepada pencipta kita, roh kita kembali kepada pencipta kita. This is a good news buat kita. Ini merupakan kabar baik. Manusia berusaha mencari bagaimana hidupnya itu baik di muka bumi ini. Dan sesudah kematiannya, bagaimana dia juga masih bisa melihat sesuatu yang wonderful. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang masalah kematian. Kita sudah belajar tahun lalu, kita belajar dari kitab pengkhotbah. Pengkhotbah banyak bicara tentang masalah kematian. Dan kita percaya bahwa sebelum kita meninggal, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Waktu kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Waktu kita embrace, waktu kita memeluk kabar baik itu. Kita mengalami hal-hal yang sangat luar biasa. Di luar pemikirannya kita. Kabar baik dalam Yesus Kristus adalah kabar sejati. Kabar the real kabar. Dunia di mana kita hidup, banyak sekali kita menemukan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang keliru, kabar-kabar yang dikatakan dalam istilah sekarang fake news. Tetapi Yesus merupakan kabar yang baik, kabar yang sejati, kabar yang sangat real. Allah, imagine, Allah menjelma menjadi manusia, inkarnasi dalam Kristus Yesus, dan involved dalam kehidupan manusia sehari. Ngerti. Dia lapar, dia bisa nangis. Dia bisa mengeluh. Dan Allah itu menjadi real. Kabar baik tentang Yesus Kristus ini adalah kabar tentang kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus, dari teks ini kita bisa belajar, Yesus Kristus merupakan kabar sejati yang kita bisa pakai, yang kita bisa embrace di dalam kehidupan ini. Kalau saudara ingin menemukan kabar yang baik, kabar yang sejati, kabar yang real, belajar tentang Yesus. Cari tahu tentang Yesus. Dekat dengan Yesus. Mengenal Dia. Kalau saudara sudah mengerti tentang kabar baik dalam Yesus Kristus, tiba waktunya bagi saudara memperdalam untuk kita mulai mendalami tentang kabar baik ini, tentang Yesus Kristus itu sendiri. Karena tidak ada yang real kabar dalam dunia selain di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, Yesus Kristus adalah kabar baik ilahi yang hadir dalam manusia. Yes, dialah kabar ilahi, kabar Allah itu sendiri, kabar baik ilahi
saya memakai kata ini supaya saudara bisa mengerti distinction between kabar baik dari dunia ini dan kabar baik yang datangnya daripada Allah sendiri. Kabar baik ilahi, divine good news. Ada worldly good news, tetapi ada juga divine good news. Yesus Kristus adalah kabar baik ilahi yang hadir dalam hidup manusia. Itu sebabnya Yesus sudah mengatakan sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan kabar baik ini akan diberitakan ke seluruh penjuru dunia ini. Murid-muridnya diminta oleh Yesus, diperintahkan, diorder, dikomen untuk memberitakan tentang kabar baik ini ke penjuru dunia ini. Dan imagine kabar baik itu adalah kabar baik ilahi, divine good news. Dan itu sebabnya tidak ada yang bisa mengalahkan hal-hal yang daripada Allah. Setan, kuasa kegelapan berusaha membendung kabar baik ini. Kabar ilahi ini, kabar ilahi ini. Untuk apa? Supaya dunia tidak mengerti, tidak mendengar, tidak melihat. Itulah sebabnya kita sebagai gereja lokal Philadelphia Church, tugasnya kita adalah memberitahukan tentang divine good news ini. Kabar baik ilahi ini kepada banyak orang. Dan kita akan mengalami namanya peperangan rohani. Kenapa terjadi peperangan? Karena iblis tidak suka, setan tidak suka dengan kabar baik ini. Karena kabar baik inilah kabar baik yang datang daripada Allah itu sendiri. Di dunia di mana kita tinggal, Bapak Ibu sekalian, kita banyak menemukan kabar baik tentang manusia. Ada juga kabar baik yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus tahu kabar baik di dalam Yesus Kristus adalah kabar baik Allah itu sendiri. Itu sebabnya kita bersyukur. Karena datangnya kabar baik ini datang dari pencipta langit dan bumi. Dan itu merupakan real dan sangat ilahi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus Kristus adalah berita baik yang kekal, yang disampaikan kepada dunia ini. Berita yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Suratan Ibrani mengatakan Yesus Kristus dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Artinya dia kekal, dia tidak berubah. Berita-berita dalam dunia ini bisa berubah, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu kita mendapatkan berita-berita yang mungkin nggak terjadi lagi. Hanya habis satu hari 24 jam. Ya paling banyak 7 jam atau paling banyak mungkin 1 bulan. Tetapi tidak ada berita yang kekal selain Yesus Kristus itu sendiri. Yes, Yesus Kristus adalah berita baik yang kekal untuk selama-lamanya dan disampaikan kepada manusia. Saya melihat di televisi, di program televisi ada satu pernyataan. Ada satu festival di dunia ini yang paling lama katanya. Yang paling lama festif katanya. Festif yang paling terlama di dunia ini. Tahu saudara apa? Yang dirayakan oleh dunia ini? Yes, Christmas. Natal. Natal itu dirayakan terlama di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Lama. Hampir semua orang di muka bumi merayakan Natal. Natal itu apa? Natal itu kan artinya dari bahasa Latin, artinya lahir. Kelahiran daripada siapa? Ya kelahiran daripada Yesus Kristus. Berita yang kekal itu datang dan dirayakan. Dan festival atau peristiwa daripada Christmas ini adalah peristiwa yang paling lama. Festival yang paling lama, Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini. Bayangkan ratusan tahun, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum peristiwa kelahiran Yesus pun, nabi-nabi 700 tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah menubuatkan tentang peristiwa kedatangan daripada berita kabar baik yang kekal itu. Dan itu terus disampaikan kepada dunia ini. Yes, sampai Yesus datang kembali, berita tentang dia, kabar baik tentang dia, kabar baik kekal itu akan terus dikumandangkan, akan terus diberitakan,
akan terus disampaikan kepada dunia ini. Itulah sebabnya saya tidak bosan-bosannya sebagai gembala jemaat untuk mengencourage saudara. Jangan takut untuk memberitakan tentang Yesus. Jangan takut untuk bicara tentang Yesus kepada orang lain. Karena ini adalah berita yang kekal. Dunia ribuan tahun berusaha untuk membatalkan, mengacaukan, menolak, membatasi tentang kabar baik yang kekal ini. Tapi gak bisa. Karena ini kekal. Sifatnya ilahi. Dan ini real kabar itu sendiri. Dan itu sebabnya hari ini kita memulai kehidupannya kita. Di tahun yang baru ini dan 2025 ini. Dengan mengembrace. Memeluk kabar baik itu. Kita harus memeluk dan erat-erat kita peluk kabar baik itu. Karena ini merupakan sesuatu yang divine. Sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang palsu. Dan ini untuk selama-lamanya. Kekal sifatnya. Hari ini kalau saudara sebagai jemaat Philadelphia Church bisa ikut ibadah ini. Saudara harus mengucap syukur. Karena kabar kekal itu mengubah kehidupan saudara. Kabar yang real itu memastikan perjalanan kehidupan saudara. Kabar yang ilahi itu menetapkan langkah-langkah perjalanan kehidupannya kita. Menguatkan kita. Nah yang kedua, kata yang kedua dari teks yang kita lihat. Yang saya perhatikan sangat fokus sekali. Perikop yang pertama ini dari Injil Markus adalah kata mempersiapkan. Ada lebih daripada 2 kali kata itu diulang-ulang oleh penulis Injil Markus ini. Dan kata mempersiapkan dalam bahasa Yunaninya yang saya lihat adalah artinya membangun. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya ayat yang kedua. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Bahasa Yunaninya kata mempersiapkan itu lebih jelas, clear. Kata itu berarti membangun, membuild. Wow. Dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus kita memerlukan groundwork. Tempat di mana hidup ini seperti lahan yang harus kita bangun. Harus ada groundwork. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bangunan-bangunan yang akan dibangun selalu harus mempunyai lahan. Dan groundworknya harus dikerjakan. Kehidupannya kita, tanah kehidupannya kita harus bukan hanya dipersiapkan tetapi harus dibangun. Ya mula-mula kita harus mempersiapkan tanah kehidupannya kita. Jelas sekali ayat yang kedua mengatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru. Ayat yang ketiga. Berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian. Hidup ini memerlukan groundwork. Tempat kita, tanah hidup kita untuk menjadi lahan di mana kita bisa membangunnya. Membangun kehidupannya kita. Tanah kehidupannya kita perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang rohani, manusia rohani, saudara memiliki tanah kehidupan. Dan tanah kehidupannya itu harus saudara persiapkan untuk adanya pembangunan. Tanah kehidupannya kita tidak hanya kita hanya membiarkan tanah itu diisi dengan hal-hal yang lain, tetapi harus juga diisi untuk proses pembangunan. Jadi kehidupannya kita itu perlu ada pembangunan. Nah, kata ini menarik sekali dikatakan ayat yang ketiga. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, ini menarik kata. Ada kata jalan, membangun jalan. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat yang keempat. Misalnya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah,
Kata bertobat metanoia dari bahasa Yunaninya artinya berubah jalan atau berubah tujuan, berubah arah. Tadinya menuju ke sana, sekarang berputar dia menuju ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata ini menarik. Ternyata pembangunan kehidupannya kita itu, jalan kehidupannya kita juga harus dipersiapkan. Dimulai daripada mana? Dimulai daripada pertobatan kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian. Dulunya kita jalan menuju kepada kesesatan setelah kita menerima kabar baik itu. Setelah kita embrace kabar kekal, kabar ilahi, kabar yang bukan kabar yang fake atau kabar palsu, kehidupannya kita diubahkan. Jalan kehidupannya kita diubahkan. Hati kita yang tadinya penuh dengan banyak hal yang buruk, sekarang diubahkan. Tujuan perjalanan kehidupannya kita berubah, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya, please, tolong saudara perhatikan kehidupan saudara sekalian. Apakah jalan kehidupanmu dengan Tuhan selama ini berbeda dengan jalan kehidupan saudara sebelum kenal saudara Tuhan? Harusnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tadinya menuju kepada kesesatan, saudara sekarang diputar oleh Tuhan menuju kepada kebenaran. Jalan hidup ini perlu dipersiapkan. Perlu adanya pertobatan hampir setiap hari. Kadang-kadang pikiran kita gak baik. Jalan pikiran kita mungkin bisa disesatkan oleh banyak permasalahan dalam dunia ini. Itu sebabnya perlu bertobat. Perlu diubahkan. Pertobatan itu bukan hanya satu hari atau sekali. Tapi harus berkali-kali terjadi dalam kehidupannya kita. Kenapa? Karena kita mungkin bisa mengalami di mana depresi, tekanan, permasalahan, penyakit, kesulitan, kuasa-kuasa kegelapan yang menghadang kehidupannya kita, yang mengacaukan, mengakibatkan kita berubah jalannya. Dan perlu adanya pertobatan. Tuhan tolong kita. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kata ini diperhatikan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat yang ketiga. Berita hidup itu atau kesaksian hidup yang ada perlu dipersiapkan atau diberitakan, Bapak Ibu sekalian. Yes, perlu dipersiapkan dan diberitakan. Ini berita hidupnya udah kita dapatkan. Kita harus masuk ke dalam hati kita. Dan berita hidup itu mengubah kehidupannya kita. Injil, karena Injil itu adalah berita hidup yang ilahi, yang kekal, yang bukan yang palsu. Dia mengubah tanah kehidupannya kita. Kita mempersiapkan tanah kehidupan kita. Arah tujuannya kita jadi benar. Tapi mungkin kadang-kadang kita mengalami sedikit nyerempet. Kembali lagi mengalami pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal tersebut kita mulai mempersiapkan hati kita. Artinya kita mulai berani untuk bicara kepada orang lain. Kesaksian hidup dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yes, Bapak Ibu sekalian. Berita hidup itu perlu dipersiapkan dan dibagikan. Kita nih jemaat Philadelphia Church selalu dalam tahun yang lalu saya selalu mengatakan. Kasih tahu kepada orang lain tentang adanya gereja namanya Philadelphia Church. Kasih tahu tentang pengalaman hidup saudara berjumpa dengan Yesus Kristus. Kasih tahu kepada mereka, ajak mereka. Kita punya satu movement yang namanya One Movement. Dan One Movement ini kita akan terus lagi gerakan lagi. Supaya saudara satu orang saja hari ini ya. Tahun ini saudara bertekad minta sama Tuhan. Tuhan, saya tahun ini akan mempersembahkan satu orang kepadamu ya Tuhan. Saya akan bawa mungkin itu teman saya akan doakan. Dan saya hanya minta satu orang dan saya membawa satu orang. Imagine Bapak Ibu sekalian, ratusan jemaatnya kita berdoa bagi satu orang. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dan membawa orang-orang itu kepada Yesus Kristus. Oh betapa bahagianya Tuhan. Betapa indahnya. Teks Alkitab, betapa indahnya. Jejak-jejak atau langkah-langkah orang yang membawa kabar baik katanya. Itu sebabnya hari ini saya men-challenge Bapak Ibu sekalian. Kabar baik yang mengubah kehidupan saudara harus diberitakan. Pertanyaan kita yang paling penting adalah bagaimana kita
mempersiapkan dan menerima kabar baik serta membagikan untuk orang lain, dan kabar itu menjadi berkat bagi saya juga. Nah, ini kan harusnya kan begitu. Kita udah ngerti sekarang how to-nya, bagaimana kita mempersiapkan dan menerima kabar baik serta membagikan kepada orang lain, dan kabar itu juga bukan hanya memberkati orang lain, tapi kabar baik itu memberkati saya juga. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam konteks kita berjemaat yang akan kita lakukan dalam tahun 2025 ini. Yang pertama, itu kita harus melakukan yang saya sebutkan doa dan puasa. Doa dan puasa. Jadi dalam tahun 2025 ini kita akan masuk dalam puasa bersama-sama, doa dan puasa bersama-sama. Kalau tidak salah nanti saudara akan mendapatkan beritanya. 21 hari kita akan melakukan serentak doa dan puasa. Ini merupakan intensitas kita yang kita akan bangun dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa dan puasa itu adalah membangun intensitas kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi selama tahun 2025 ini, kabar baik yang saudara terima, kabar baik itu jadi berkat bagi saudara melalui doa dan puasanya kita. Karena kabar baik yang kita terima, kabar baik yang sifatnya ilahi, kekal, dan bukan palsu. Kabar baik yang real. Dan kabar baik yang real saya sudah jelaskan tadi mengubah kehidupannya kita. Kabar baik itu Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya intensitas kita untuk kita mengalami kabar baik itu yang menjadi berkat untuk kita. Berkat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk financial kita, untuk job kita, untuk bisnis kita, untuk masa depan kita. Kita harus intensify melalui apa? Doa dan puasa. Jadi doa dan puasa akan mengintensify persekutuan kita dengan Tuhan. Yes, hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu tujuannya adalah persekutuan dengan Tuhan. Kabar baik yang kita dapatkan dalam Yesus Kristus sebenarnya adalah kabar yang ingin Tuhan katakan, aku ingin bersekutu dengan engkau. Nah, kita yang ada di bumi ini, kita gak ngelihat Tuhan, tapi kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kita harus intensifkan melalui doa dan puasanya kita. Hal yang kedua, kita harus belajar firman Tuhan. Karena intensifikasi persekutuan kita dengan Tuhan akan terus semakin bertambah. Artinya belajar firman Allah. Semakin saudara belajar firman Allah, intensitas pengenalan saudara kepada Tuhan itu semakin tinggi. Jangan jadi orang Kristen yang cuma baca 1 ayat lagi. Enggak. Jemaat Philadelphia Church udah gak boleh lagi. Ada 1 ayat aja udah cukup. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu hadir dalam jemaat ini, saudara setiap minggu diberikan ayat hafalan. Kenapa? Kenapa saya memberikan? Karena saya ingin men-trigger Bapak Ibu sekalian untuk menyadari bahwa firman Allah yang 1 ayat itu bisa mengubah kehidupan saudara. Paling tidak firman Tuhan itu masuk dalam pikiran saudara dan kemungkinan besar jatuh dalam tanah hati saudara yang paling baik. Itu 1 kali waktu saudara akan gunakan. Karena Allah adalah roh. Dan firman-Nya adalah roh katanya Alkitab. Itu sebabnya dia akan bersama-sama dengan kita. Dan 1 kali waktu karena kita ada manusia roh, kita mungkin ada punya permasalahan. Ada firman yang diingatkan oleh Roh Kudus. Yang mungkin kita hafalin. Mungkin kita ucapkan di hari Minggu. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan. Makanya saya menginginkan jemaat ini. Kalau saudara datang hari Minggu, dalam onsite ibadahnya kita, jangan hanya duduk diem, tetapi catat di dalam handphone saudara, dalam buku memo saudara atau pad saudara, dicatat. Lalu kalau saudara punya Facebook, saudara punya Instagram, saudara catat, oh ini perkataan yang bagus
dari Pak Pendeta saya gitu. Dicatat lalu diupload. Saya menginginkan saudara menggunakan semua medsos saudara dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Sehingga waktu orang baca di Facebook saudara, Instagram saudara, atau apa saja, atau WA saudara, atau di mana mereka melihat ada kebenaran Allah. Ada berita Injil yang mereka dapatkan. Nah, itulah kesempatan bagi kita untuk kita memberitakan Injil. Jadi belajar firman Tuhan untuk intensifikasi persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita belajar firman Allah, karena firman Allah ada, Allah itu sendiri, Allah yang hidup itu sendiri bicara kepada kita, semakin persekutuan kita dengan Dia semakin strong dan semakin intim. Hal yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan dan menerima kabar baik serta membagikan untuk orang lain dan jadi berkat untuk kita. Kabar baik itu kita harus menjaga sikap hati kita. Yes, menjaga hati kita. Teks Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah memancar kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut kita katanya yang menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar dari dalam hati kita yang menajiskan kehidupan seseorang. Itu sebabnya Yesus men-challenge murid-muridnya pada waktu itu. Jaga hati kita. Yesus juga mengatakan hukum yang terutama adalah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kehidupannya kita. Menjaga hati, sikap hati akan membuat kita bisa intensifikasi persekutuan kita dengan Tuhan semakin kuat. Hati ini perlu dijaga Bapak Ibu sekalian. Semua kita, pendeta, non pendeta, yang melayani, yang tidak melayani. Anak-anak yang udah mengerti tentang firman Allah sampai orang yang tua, jaga hati kita dengan baik. Hati kita itu perlu dijaga. Bukan masalah kardia jantung, tetapi masalah hidupnya kita, hati kita. Dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Minta setiap pagi saudara bangun. Saudara minta Tuhan kuduskan hati saya. Kuduskan. Daud pernah mengatakan demikian. Tuhan ujilah aku. Kenalilah pikiranku. Ketahuilah hatiku. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, jaga hati saudara. Dengan baik setiap hari menjaga. Karena hati kita akan menentukan pribadinya kita. Bapak Ibu sekalian, jaga hati saudara. Lalu yang keempat, kita menjaga kebugaran jiwa dan tubuh kita. Artinya well-being kita. Banyak orang Kristen tidak pernah mengerti. Untuk kita bisa menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupannya kita, saudara harus membutuhkan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, dan pikiran yang baik. Pikiran ini masalah besar dalam kehidupannya kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita ngerti banyak orang yang stres di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Ratusan juta orang stres, depresi. Depresi, stres mengakibatkan banyak penyakit yang lain. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Makanya hati dijaga. Hati yang gembira adalah obat. Dan pikiran kita harus baik. Makanya Paulus mengatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Wow, kenapa? Kita berpikir tentang hal-hal yang kekal. Kita berpikir tentang Tuhan. Kita berpikir tentang sorga. Bukan artinya kita memindahkan dan kita tidak usah melihat realitas hidup. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan pikirkanlah yang di atas. Filipi 4 ayat ke-8 mengatakan ini pikiran yang di atas ini pikiran yang kata gini. Pikiran yang baik, yang benar, indah, kudus, agung, mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Menjaga kebugaran jiwa dan tubuh kita. Banyak gereja-gereja tidak mengajarkan tentang kesehatan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, di Philadelphia Church saya mengajarkan Bapak Ibu untuk hidup sehat. Makan sesuatu yang baik. Makan sesuatu yang protein, bukan sesuatu yang hanya untuk mengenyangkan perut saudara. Dengarkan baik-baik, tubuh kita harus sehat untuk kita dapat menyelesaikan rencana Allah di
di dalam kehidupannya kita. Tubuh kita harus sehat untuk kita dapat melakukan aktivitas kehidupan kita dengan baik. Itulah sebabnya jaga kesehatan kita. Nobody perfect, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna dalam jiwa dan pikiran saya. Tetapi kita belajar Bapak Ibu sekalian dari kabar baik Yesus. Yesus adalah orang yang sangat sehat Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara memperhatikan belajar dari kitab Injil, Yesus berjalan, Yesus beristirahat, Yesus makan dengan baik. Wow Bapak Ibu sekalian. Dan dia tidak mengada-ada Bapak Ibu sekalian. Jika dia capek, dia istirahat. Jika dia lapar, dia makan. Tetapi dia terus bergerak Bapak Ibu sekalian. Bergerak. Salah satu tanda orang yang sehat, dia banyak melakukan pergerakan. Saya berdoa, saya berharap jemaat Philadelphia Church adalah jemaat yang sehat karena gereja mengajarkan tentang hal itu. Jaga makanan saudara dan jaga jiwa saudara. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Doa saya, inilah kita memulai sesuatu yang baik. Cara kita memulai sesuatu yang baik dalam tahun yang baru ini dari kabar baik itu sendiri. Saya berdoa dan saya mengimani tentang hal-hal yang baik terjadi bagi kita semua. Bagi anak saudara, bagi kehidupan ekonomi saudara, bagi kehidupan karir saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara. Sesuatu yang saudara katakan ini gak mungkin, tetapi berpikir yang baik. Memulai sesuatu dengan yang baik. Dan saya sangat percaya jika kita memulai dengan sesuatu yang baik, karena kita mempersiapkannya dengan baik, maka hari-hari perjalanan kehidupannya kita adalah hari perjalanan yang indah. Yes, kita akan mengalami masalah, tapi di tengah masalah kita harus berpikir yang baik. Di tengah penyakit kita harus berpikir yang baik. Karena segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Promise-nya adalah pasti, ya dan amin. Itu sebabnya jangan berusaha untuk menjadi manusia yang merepotkan dirimu sendiri. Tapi berusahalah untuk menjadi manusia dengan pertolongan roh dan firman-Nya. Menjadi manusia yang berkenan kepada Dia. Memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Karena sudah mendapatkan kabar yang baik. Hal-hal yang paling baik dalam dunia ini hanya datang daripada Tuhan. Teks Alkitab mengatakan segala sesuatu yang baik datangnya daripada Bapa yang baik itu. Dan diberikan kepada kita anak-anaknya. Jalani kehidupan kita dimulai dengan hal yang baik. Tuhan berkati, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar hari ini kami mulai dengan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan tanggung jawab yang baik dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan saya hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui online banking yang ada, dan saudara dapat melihat di websitenya kita, atau mungkin saudara udah tahu, silahkan lakukan Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan akan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian, perpuluhan yang engkau kembalikan. Dan mari kita berdoa, biar berkat kasih anugerah Tuhan yang hebat berlimpah dalam kehidupan sidang jemaat, berkat daripada Bapa, cinta dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai perjalanan kehidupan saudara. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi melalui online banking kami ya Tuhan. Dan tangan-tangan yang membawa juga mungkin fisikal diberikan kepada bendahara atau kepada siapapun yang mereka kenal ya Tuhan dalam gereja ini yang mengurus perbendaharaan gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Dan terima kasih biar hati kami selalu penuh dengan hati yang generous dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, perjalanan kehidupan jemaat naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor dalam hidup ini. Dan terus Allah yang hebat mengatakan terberkatilah perjalanan kehidupan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, di penutup ibadah ini kami ingin menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Katakan bersama dengan saya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan dalam onsite meetingnya kita jam 11. Haleluya.